Jadi di Guangzhou sama di Fuzhou itu Yang paling namanya itu 92 dan dari surat ini ya kita paling penting apa negara ASEAN yang Indonesia. Nah, oke apa? Baik, baik. Kita akan menuju ke Museum Persuratan Perantauan yang berada di kota Guangzhou, Fujian, China. Dari hotel jalan kaki lewat pintu belakang, terus Agung, kalau kita beberapa hari ini sudah ada di Fuzhou dan Guangzhou, kira-kira apa yang bisa diambil untuk sektor pariwisata Jawa Tengah? Jadi di Guangzhou sama di Fuzhou itu pariwisata lebih kepada budaya dan alam. Jadi ada taman, pemerintah membangun banyak taman di beberapa titik di wilayah kota. Kemudian masih menjaga peninggalan budaya masa lalu. Walaupun pemerintahnya kan beda paham ya, tapi masih menjaga melestarikan warisan budaya masa lalu. Nah, itu tentu ini menjadi inspirasi dari kita, bahwa memang kita juga perlu mengembangkan heritage yang ada, yang mungkin selama ini tidak tersentuh, orang kita perhatikan. Maka dengan kondisi yang ada di Fujian ini, maka mendorong kita untuk lebih menumbuhkan heritage yang tidak terurus, maka akan kita dorong untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata tentunya. Untuk pengelolaannya, wisata-wisata karena kemudian dikelola oleh pemerintah. Jadi, ya, nah ini yang membedakan bahwa daya tarik wisata yang ada di sini itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Jadi sangat dan sistem pemerintah juga berbeda dengan kita. Ya, memang memudahkan sih untuk melakukan kebijakan-kebijakan lebih mudah dibanding dengan kondisi yang ada di kita semuanya tidak bisa ditentukan oleh pemerintah. Ya tentu beda dengan cara pengelolaannya. Kalau kita, pemerintah sifatnya hanya mendorong, hanya memberikan pendampingan atau memberikan support saja. Kita dorong mereka, kita arahkan, kita fasilitasi aja. Tapi pengelolaannya kita serahkan pada masyarakat itu sendiri. Oke. 1,8 km. Wih, lumayan. Berarti 3,6 pulang pergi. Jalan kakinya. oh iya. 1,8 kilo.
Oh, dia jadi ini merupakan surat yang ditulis oleh perantauan Chenzhou yang pergi ke Filipina. Jadi dia menuliskan di surat ini, dia menceritakan hari-hari dia di Filipina bagaimana, dan mengingatkan orang-orang rumah untuk mengerjakan sesuatu kayak misalnya ingat orang tua, ingat ziarah, ingat apa kayak gitu, kayak jangan lupa di Tiongkok tetap harus ngapain ya kayak gitu. Ya. Titip pesan. Paling muda itu 92. Kalau yang paling lama kan 1893. Surat yang paling lamanya itu 92. Dan tulis surat ini ya itu yang paling penting. Jadi dia bilang kalau misalkan dia mengirimkan uang 150 yuan dan berdoa supaya orang-orang di keluarga di China sehat selalu, damai kayak gitu. Perantauan dari mana ini? Ya, Filipina teman. Singapura. Oh, Singapura. Oke. Uangnya itu jadiin satu ya Mbak sama amplopnya? Oke, jadi ini adalah dua surat terlama dan terbaru di tempat ini. Ini adalah surat yang ditulis pertama kalinya pada tahun 1893 oleh seorang perantauan di Filipina yang memberikan catatan bahwa dia di Filipina menceritakan hari-harinya di sana dan kemudian memberikan pesan untuk jangan lupa kan keluarga, ziarah makam dan sebagainya begitu. Kemudian ini yang paling baru dan terakhir, surat ditulis oleh perantauan di Singapura, perantauan Tionghoa di Singapura pada tahun 92 dan ini isinya membawa pesan juga untuk keluarga serta mengirimkan uang. Dua keranjang ini merupakan keranjang yang untuk dimasukkan surat dan dia waterproof. Oh, wow, waterproof. Oke, ini jadi gitu mudah, sulit untuk cari uang dan lain-lain. Jadi berharap orang di rumah itu hemat sedikit. Jadi supaya uangnya dikirimin nggak langsung habis gitu. Di Filipina pada saat itu sedang yang tidak suka di daerah Chenzhou ini kan pakai bahasa Min, bahasa Hokkien, bahasa Hokkien. Nah, bahasa Hokkiennya itu sabun sama dengan bahasa Melayunya sabun. Oh, ada kesamaan. Jadi duit itu juga bahasa Cina sebenarnya ya? Oh, sebentar. Jadi kata sabun ini berdasarkan kenapa bisa ada kata sabun ini? Karena dari surat-surat itu mereka berkomunikasi ngomong-ngomong akhirnya muncullah kata sabun. Muncullah nama sabun yang bukan bahasa bukan Mandarin, bahasa dialek. Oh, di Xiamen ngomongnya duit. Coba besok ke Xiamen. Ada satu sabun itu dari kata sabun ada 8 negara dari surat-surat yang dikirimkan dari luar negeri dari Tiongkok dari Chenzhou ke 8 negara ASEAN yang ini Indonesia. Nah, ini adalah depannya dan ini adalah amplopnya dan ini adalah isi. Surat-suratnya? Bentar ya dibaca dulu. Jadi dari perantauan Chenzhou yang ke Indonesia dia tulis surat ke kampungnya. Tahun 1926. Oh, dia mengirimkan surat untuk titip pesan kepada orang di kampung halamannya untuk jagain orang tuanya. Oh. Dikumpulkan. Jadi pada saat ini mau dibangun itu kita mengunjungi orang-orangnya, siapa yang rela menyumbangkan. Kan orang biasa surat dikumpul-kumpulin. Akhirnya ditanya siapa yang mau bersedia mau sumbang gitu lah ya. Itu berapa tahun proses pengumpulan itu? Sampai koleksi ini ada?
Udah 10 tahun. Udah 10 tahun mengumpulkan. Sampai sekarang pun masih lagi Terbuka ya, iya, terbuka. open donation iya, gitu ya. Open letter. 4.000 yang fisik, 3.000 yang udah di scan. Terus untuk Indonesia Oh, ini tercapai有多少在这里？刚才4000里， yang asli dari Indonesia Kalian 从 Foundation 印尼。那3万个共产币里面是吗？那有扫描件有3万多件，最多100多份。 Seratusan itu udah ada dari Indonesia. Iya. 大部分都是在马来西亚。 Kebanyakan dari Filipina dan Malaysia dari sini ya, dari kota ini. Jadi koleksi arsip yang ada di sini ada 4.000 yang berhubungan dan 30.000 yang skanannya seperti ini hasilnya. Dan dari sebenarnya untuk surat-surat ini sudah ada dari zaman dinasti Tang ketika perantauan-perantauan ini pergi keluar dari kota Quanzhou. Dan yang paling penting adalah highlightnya adalah pada tahun 1810 di mana ketika ada perang opium maka perantauan ini pergi dalam jumlah yang besar dan gerombol paling besar. Dan ketika mereka pergi perantauan itu mereka sebagian besar bekerja keras seperti buruh, kerja kasar dan kuli dan juga lain-lainnya. Namun karena kegigihan mereka dan semakin seiring berjalannya waktu semakin hari semakin baik, maka kegigihan mereka ini juga mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak sehingga mereka juga dengan kondisi yang mulai membaik mulai berusaha. Suratnya itu berisi harian mereka menceritakan hari-hari mereka selama merantau itu bagaimana, kondisi mereka di tempat itu seperti apa, lalu terkadang juga ada bencana alam, dan untuk keluarga yang sudah mulai membaik ekonominya, maka mereka sudah mulai mengirimkan uang untuk keluarga mereka di Tiongkok, dan bahkan ada yang mengirimkan uang untuk membantu Tiongkok misalkan melawan perang atau begitulah. Negara perantauannya dari mana sih biasanya? Cerita survei Singapura, Indonesia, pokoknya negara-negara Malaysia, negara-negara ASEAN. Yes, alhamdulillah ini kita hari ini mengunjungi Anta, salah satu produser sepatu olahraga yang cukup terkenal sebenarnya, dan dia sudah go internasional dan beberapa tahun terakhir penjualannya luar biasa. Kita akan lihat nanti seperti apa di dalamnya. Dari 82, 87, 88, 91 yang terus berkembang, 94, 95, 99, brandnya sudah menjadi brand Anta ya. Terus sudah established. ini digunakan dalam apa, Mbak?
sepatunya yang keren banget, katanya bisa sampai 1 ton. Wow, lumayan. Ini ringan ya, singwil loh. Coba angkat, gimana? Angkat ke sini dong. Oh ya, wis, enteng berlari loh, Vespa ya seolah nggak pakai sepatu, kok nyeker. Gila, kurang 50 ya. Oke, apa kabar Indonesia? Baik. Terima kasih. Oke, you're welcome. 진진스. Hai. 当时也传教了2个所号的2个生命地质的墓在这边，在灵山圣墓那边。 Waktu semakin jarang, bahkan orang lokal pun di sini tidak begitu banyak yang beragama Muslim.